Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku semua yang ada di rumah, yang soleh dan solehah, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik, melanjutkan materi bahasa Arab ya, kelas 7 MTS ya, semester gasal. Kita lanjutkan materi baru tentang fasilitas sekolah atau sarana prasarana sekolah, al-marafiqul madrasiyah. Baik, sebelum dimulai, Ustadz mohon dukungannya untuk bisa like, komen, dan subscribe channel ini agar Ustadz semangat dalam memberikan materi-materi berikutnya. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, tolong sekarang ya dibuka buku modulnya kelas 7 ya, buku modul atau LKS kelas 7. Kita mulai dari an-nasyatul awal ya, kegiatan pertama an-nasyatul awal. Dibuka modulnya halaman 25 ya, modul atau LKS halaman 25. Tayyib, kita lanjutkan. An-nasyatul awalu ya, kegiatan pertama, al-mufrodat. Al-mufrodat itu artinya adalah kosakata. Kemudian unzur wa iqra wa a'id. Unzur, lihatlah, wa iqra, dan bacalah, wa a'id, dan ulangi. Jadi anak-anak disuruh untuk memperhatikan atau melihat, kemudian membaca dan diulang-ulang agar apa? Anak-anak bisa, anak-anak mampu, anak-anak hafal kosakata yang berkaitan dengan tema kita, yaitu al-marafiqul madrasiyah. Baik, lanjut. Al-marafiqul madrasiyah apa tadi? Fasilitas ya, atau sarana prasarana sekolah. Baik, dimulai dari sini. Al-marafiqun ya, marafiqun fasilitas atau sarana prasarana. Hukumiyatun, hukumiyah artinya negeri ya. Kalau ahliyah berarti artinya adalah swasta. Ustadz ulangi, hukumiyatun negeri, ahliyatun swasta. Tayyib, lanjut ya. Ibtidaiyatun, ibtidaiyah ya, artinya ibtidaiyah. Kemudian sanawiyatun artinya sanawiyah, sanawiyatun sanawiyah ya, mudahnya itu kalau ibtidaiyah itu SD ya, SD atau MI. Kalau sanawiyah itu SMP ya, atau MTS. Kemudian aliyatun, aliyah itu adalah aliyah atau SMA. Aliyatun, aliyah atau SMA atau SMK ya, tentunya yang sederajat. Baik, lanjutkan. Ghurfatu ra'isil madrasah. Ghurfatu ra'isil madrasah artinya adalah ruang kepala madrasah atau ruang kepala sekolah. Ghurfatu syu'unil idariyah. Ghurfatu syu'unil idariyah artinya ruang TU, ruang tata usaha. Ghurfatul haris, ghurfatul harisi, ruang piket atau ruang penjaga. Kemudian ghurfatul mudarrisi, ghurfatul mudarrisi artinya ruang guru, ruang guru. Ghurfatul israfi, ghurfatul israfi artinya adalah ruang pembinaan atau ruang BK. Lanjut, ghurfatus sihhati.
Ghurfatu Shihati artinya adalah ruang kesehatan atau dikenal dengan UKS ya, unit kesehatan sekolah. Kemudian idaratun ya, idarah atau idaratun artinya kantor. Faslun, faslun artinya kelas. Nanti anak-anak di rumah mencoba untuk mengharokati sendiri ya. Ketika Ustadz sudah membacakan, anak-anak menyediakan pensil atau pulpen untuk mengharokati bila mana harokatnya tidak lengkap. Lanjut ya, lanjut. Bilatun, bilatun lantai, bilatun lantai. Berikutnya khizanatun, khizanatun lemari, khizanatun lemari. Kemudian hammamun, hammamun kamar mandi. Baik, berikutnya kangzun ya. Ma makna kangzun? Kangzun artinya adalah gudang ya, suatu ruangan untuk menyimpan suatu benda-benda atau barang-barang ya, gudang. Maksofun, maksofun artinya adalah kantin ya, tempat membeli makanan, tempat makan yang ada di sekolah namanya kantin. Kemudian qa'atun, qa'atun artinya adalah aula, qa'atun aula. Maktabun, maktabatun, maaf, maktabatun, maktabatun apa? Perpustakaan, library ya, perpustakaan. Kemudian hadiqatun, hadiqatun kebun, hadiqatun kebun. Sahatun, sahatun halaman, sahatun halaman. Sakfun, sakfun artinya atap ya, atap, sakfun. Kemudian sulamun, sulamun apa? Tangga ya, sulamun tangga, tangga. Lanjut, ma'malun, ma'malun laboratorium. Kemudian maidanun, maidanun apa? Lapangan ya, maidanun, maidan lapangan. Kemudian mirhadun, mirhadun ya, WC atau toilet, mirhadun. Lanjut, topiku ulwi, topiku ulwi ya, apa? Lantai atas. Topiku sufli, lantai bawah, topiku sufli. Baik, itu adalah beberapa kosakata yang nanti siap membantu anak-anak dalam membaca kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu bacaan atau qiraah yang bertema tentang al-marafiqul madrusiyah atau fasilitas sekolah, prasarana sekolah. Tayyib, masih di halaman yang sama ya, halaman 25. Kita lanjutkan di bawahnya. Asyifatu, asyifatu ya, sudah. Apa itu asyifatu? Asyifatu adalah kata sifat, kata sifat. Misalnya kecil, besar, jauh, malas, rajin, itu semua adalah kata sifat. Cuman Ustadz mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan bahasa Arab? Ya sama. Misal kecil ya, shaghirun atau shaghiratun. Besar, kabirun atau kabiratun. Nah, itu semuanya adalah contoh daripada kata sifat. Untuk memudahkan ya, untuk memudahkan atau membedakan bahwa itu kata sifat atau bukan, biasanya Ustadz itu menambahkan LPS.
Ya, apa itu LPS? LPS itu lebih, paling, sangat, ya. Lebih, paling, sangat. Kalau bisa dimasukkan cocok maka kata sifat, ya. Contoh misalnya besar itu, tambahkan LPS, ya. Misal besar, apakah besar ini kata sifat? Tambahkan LPS, ya. L-nya lebih, P-nya paling, S-nya sangat. Contoh lebih besar, paling besar, sangat besar, pas, ya, cocok, berarti kata sifat. Contoh misal kecil, paling kecil, lebih kecil, sangat kecil, ya, bisa, pas. Malas, paling malas, sangat malas, lebih malas. Nah, itu. Tetapi kalau ada kata kemudian dimasukkan dengan LPS, ya, dan tidak cocok, ya, tidak pas, maka itu bukan kata sifat, bisa jadi kata kerja atau kata benda yang lain. Semisal contoh, ya, ini. Semisal ini apa? Ini pulpen, ya. Tambahkan LPS, lebih pulpen, sangat pulpen, paling pulpen, kan nggak cocok gitu, ya. Tuh. Buku, paling buku, sangat buku, lebih buku, nggak cocok, ya. Karena buku kata benda, pulpen juga kata benda, nggak cocok, ya. Tuh, itu contoh, ya, cara mudah sederhana untuk menentukan kata sifat atau bukan. Baik, lanjut. Ustadz bacakan soghirun. Soghirun artinya adalah kecil, ya. Soghirun, kecil, ini kata sifat. Lawannya apa? Diddu, ya, lawan kata soghirun, kecil, didduhu kabirun. Apa itu? Besar. Soghirun, kecil, lawannya kabirun, besar, ya, ini lawan kata. Kemudian bawahnya koribun. Koribun kata sifat, ini dekat. Koribun lawannya adalah ba'idun, jauh. Koribun dekat, ba'idun jauh. Kemudian qabihun. Qabihun artinya jelek, ya, jelek. Lawannya adalah jamilun, bagus, ya, atau tampan. Qabihun jelek, lawan katanya jamilun, tampan atau bagus. Berikutnya kaslanun. Kaslanun apa? Malas. Ini juga kata sifat, ya, kaslanun, malas. Lawannya adalah nasyitun. Nasyitun apa? Rajin. Nasyitun, rajin. Kita lanjutkan halaman berikutnya, halaman 26. Baik, selanjutnya qasirun. Qasirun artinya adalah pendek. Qasirun, pendek. Lawan kata daripada qasirun adalah tawilun. Tawilun artinya panjang. Kemudian qalilun. Qalilun artinya sedikit. Qalilun, sedikit. Lawan katanya adalah kasirun, banyak. Baik, bawahnya zayyikun. Zayyikun artinya adalah sempit. Zayyikun, sempit. Lawan kata sempit adalah wasi'un. Wasi'un artinya luas, ya. Wasi'un, luas. Kemudian muttasikhun. Muttasikhun artinya kotor. Lawan kata daripada muttasikhun, kotor, ya, adalah nadhifun. Nadhifun artinya bersih. Nadhifun, bersih. Baik, lanjutnya kata jahilun. Jahilun apa? Bodoh. Jahilun, jahil, jahilun, bodoh, ya, jahilun, bodoh. Lawan kata bodoh mahirun. Mahirun artinya pandai. Mahirun, pandai. Kemudian qadimun. Qadimun, lama, ya, dulu atau kuno, ya. Qadimun, lama. Lawan kata lama jadidun. Jadidun artinya baru. Jadidun, baru. Baik, lanjutnya sakilun. Sakilun artinya berat. Sakilun, berat. Lawan kata berat
khafifun. Khafifun apa? Ringan. Khafifun ringan. Lanjutnya hasanun. Hasanun. Hasan bagus. Lawan kata bagus sayyi'un. Sayyi'un maknanya buruk. Sayyi'un buruk. Nah, itu anak-anak sedikit ya, sedikit banyak contoh daripada kata sifat yang mungkin nanti bisa membantu anak-anak dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan tentunya kata sifat yang sudah Ustadz sampaikan anak-anak baca berulang-ulang dan kalau perlu dihafalkan ya, dihafalkan untuk memperbanyak vocab atau memperbanyak kosakata ya, mufrodat dalam bahasa Arab. Baik, masih di halaman 26. Sekarang Ustadz akan membahas tentang huruful jar ya, huruful jarri, huruf jar. Nah, huruf jar itu ada beberapa ya, yang maknanya menjadikan majrur kalimat berikutnya. Artinya setelah huruf jar ya, kalimat berikutnya disebut dengan majrur. Salah satunya dengan harokat kasroh ya, salah satunya itu huruf jar, jar majrur. Adapun huruf jar diantaranya adalah min. Min ya, min artinya dari. Min artinya dari. Kemudian ila. Ila, ila artinya ke, bukan illa ya. Kalau illa itu artinya kecuali, sedangkan ila artinya ke. Lanjut, ngan. Apa artinya ngan? Ngan itu artinya bisa dari, ngan juga bisa artinya tentang. Jadi maknanya ada beberapa, nanti bisa digunakan salah satu ya, tergantung nanti konteksnya tentang apa, itu maknanya bisa dari, bisa tentang. Lanjut, kemudian ala. Ala, ala artinya di atas ya, ala artinya di atas. Ada juga yang menerjemahkan ala itu artinya di atas ya, di atas tapi nempel gitu. Semisal pulpen di atas meja itu kan nempel, maka menggunakan ala. Ada juga yang memaknai seperti itu. Kemudian fi, fi artinya adalah di dalam, fi di dalam. Baik, lanjutnya rubba. Rubba, apa artinya rubba? Berapa banyak ya, berapa banyak. Kemudian bi, bi artinya adalah dengan, bi artinya dengan. Kemudian k ya, apa artinya k? K itu seperti ya, bagaikan boleh, atau seperti k ya. Kemudian yang terakhir li, li artinya untuk, li artinya untuk. Nah, itu beberapa huruf jar yang nanti anak-anak akan menjumpai ketika membaca suatu qiraah atau khiwar ya, atau bacaan yang lain. Pasti ada beberapa kalimat itu yang diawali dengan huruf jar. Tayyib, Ustadz lanjutkan. Berikutnya Ustadz akan membahas dzarful makani ya, dzarful makani, dzaraf, dzaraf makan ya, ini menunjukkan tempat ya, dzaraf. Atau juga bisa dimaknai keterangan ya, dzarful makar ini berarti dzaraf yang menunjukkan atau keterangan tempat. Nah, adapun istilah yang digunakan itu seperti amama. Amama artinya di depan, amama di depan. Kemudian waro'a, waro'a di belakang, waro'a di belakang. Lanjut,
Kemudian tahta, tahta artinya di bawah, tahta di bawah. Ya, lanjut. Fauqa, fauqa artinya di atas. Nah, tadi Ustadz membahas di atas, ada kalimat ala, ala artinya di atas. Kemudian di bawah kok ada fauqa juga di atas. Ini maknanya sama, cuma ada beberapa perbedaan ya. Di antaranya apa? Ada juga yang membedakan begini. Kalau ala itu artinya di atas, tapi dia nempel itu. Contoh misal pulpen di atas meja itu kan nempel. Maka istilah yang digunakan adalah ala ya, di atas. Tapi kalau di atas tetapi tidak nempel menggunakan fauqa. Ya, contoh misal lampu. Lampu di atas meja. Lampu dengan meja kan tidak nempel itu. Ada jarak ya. Ada jarak, maka istilah yang digunakan adalah fauqa, artinya di atas itu ya. Lanjut. Baina, baina artinya di antara, baina di antara ya. Wasato, wasato di tengah, wasato di tengah. Kemudian janiba, janiba apa? Di samping, janiba di samping. Kemudian haula, haula, haula artinya di sekitar, haula di sekitar. Huna, huna di sini, huna di sini. Kalau di sana hunaka, hunaka artinya di sana. Huna di sini, hunaka di sana. Huna, hunaka. Ya, baik. Berikutnya inda, inda artinya di sisi, ya. Inda artinya di sisi atau milik. Misalnya indaka milikmu ya. Indakum milik kalian. Inda milik atau di sisi. Mungdu, mungdu artinya sejak. Mungdu artinya sejak. Sejak. Mungdu sejak. Hatta hingga. Hatta artinya hingga. Hatta hingga gitu ya. Itu huruf jar dengan dzarful makan. Sekali lagi tolong anak-anak menghafalkan di rumah ya, biar nanti ketika membaca kemudian menemukan istilah-istilah ini tidak, anak-anak tidak bingung lagi. Jadi sudah diingat apa artinya amama di depan, apa artinya fauqa di atas, apa artinya mungzu sejak, dan seterusnya. Jadi anak-anak langsung ingat, jadi tidak usah dibuka-buka itu ya. Seperti yang Ustadz sampaikan, setiap hari menghafalkan 5, 10, 15 dan seterusnya, sehingga anak-anak kaya akan kosakata. Tayyib. Nah, anak-anak sekarang kita akan membahas tadribat ya. At-tadribat artinya latihan-latihan. Ya, apa perintahnya? At-tadribul awal, latihan pertama ya. At-tadribul awal, latihan pertama. Uktub ma'aniyal mufradat al-atiyah. Uktub, tulislah ma'ani, makna atau arti, al-mufradat al-atiyah, kosakata berikut. Tulislah arti atau makna ya, terjemahan boleh, kosakata berikut. Tayyib. Nah, ini ada tulisan an-namrah. An-namrah itu artinya nomor. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khomsah dan seterusnya ya. An-namrah nomor. Kemudian al-mufradat. Al-mufradat artinya kosakata. Al-ma'ani makna ya, bisa juga diartikan arti atau terjemahan. Baik, kita mulai ya. An-namratul ula ya, nomor 1. Atau lebih mudahnya kita langsung baca aja wahid ya. 1, wahid. Marafikun. Marafikun ya. Nomor 1 bacaannya marafikun. Apa artinya? Kamu tulis di sini. Marafikun artinya adalah fasilitas. Fasilitas atau boleh diartikan sarana prasarana. Sarana prasarana. Isnani 2, ghurfatus syu'unil idariyah. Ghurfatus syu'unil
idariyah. Artinya apa ini? Kantor TU atau kantor tata usaha. Baik, lanjut ya. Nomor 3, salasah ghurfatul mudarrisi. Ghurfatul mudarrisi. Apa artinya? Apa maknanya? Ruang guru ya, ruang guru. Arba'ah 4, ghurfatul isyrafi. Ghurfatul isyrafi. Apa artinya? Ruang BP ya, ruang BP ya, ruang BP atau ruang BK ya, ruang pembinaan. Baik, khamsah 5, tobikun ulwiyun. Tobikun ulwiyun artinya apa? Lantai atas ya, lantai atas. Sitah 6, sitatun 6, idaratun. Idaratun itu kantor, artinya kantor. Sab'atun 7, sab'ah 7, mirhadun. Mirhadun itu apa? WC atau toilet ya, WC. 8, samaniyah. Samaniyatun, samaniyah kabirun. Kabirun itu artinya besar. Kabirun besar. Tayyib. Tis'atun 9 ya. Tis'atun 9. Sulamun. Sulamun itu tangga ya. Tangga. Sulamun. Asrah 10. Asrah. Faslun. Faslun artinya kelas. Faslun kelas. Tayyib. Ahada asyar 11. Ahada asyar 11 apa? Wasi'un. Wasi'un artinya luas ya. Wasi'un artinya luas. Isnata asyar 12. Ila artinya ke. Ila artinya ke. Baik. Sekarang nomor 13, salasa asara. 13, waro'a. Waro'a artinya di belakang. Waro'a di belakang. Arba'ata asyara 14, fauqa. Apa tadi maknanya? Apa artinya fauqa? Di atas. Fauqa di atas. Khamsata asyara 15, fi ya. Fi artinya di, boleh, atau di dalam ya boleh. Sittata asyara 16, sittata asyara janib. Janib apa? Di samping. Sab'ata asyara 17, ngan. Nanti diharokati sendiri ya. Ngan sukun berarti sini. Ngan artinya dari boleh ya, atau tentang. Bisa artinya dari, bisa tentang. Samaniyata asyara 18, ala. Ala artinya ke, ala artinya di atas ya, maaf, bukan ke tapi ala, di atas. Tis'ata asyara 19, ma'malun. Ma'malun itu lab ya, laboratorium. Ma'malun. Isrun 20, isruna 20, jadidun. Jadidun artinya baru, artinya baru. Tolong anak-anak nanti menuliskan langsung saja di LKS ya, langsung saja di LKS, tentunya dengan memperhatikan video yang Ustadz sampaikan. Tayyib. Nah, perhatikan anak-anak latihan berikutnya ya. At-tadribusani, latihan kedua. At-tadribusani. Apa perintahnya? Sil baina dhiddaini. Sil baina dhiddaini. Apa artinya? Nah, ini. Sambungkan antara dua kata yang berlawanan berikut, atau jodohkan antara
dua kata yang berlawanan. Jadi antara kanan dan kiri itu maknanya berbeda. Tugas kamu nanti memberi garis ya, menjodohkan. Tentunya dua kata yang maknanya berbeda. Contoh satu ya, wahid satu, sohirun. Apa arti sohirun? Kecil. Sohirun kecil, lawan kata kecil adalah besar. Mana? Nah, harusnya ini ya, kabirun. Maaf, ini salah ini. Ini bukan ba'idun. Ba'idun itu jauh. Sohir kecil, ba'idun jauh, tidak cocok ya. Harusnya sohirun kecil, lawan katanya ini kabirun besar. Ya, tolong anak-anak membetulkan ya. Sohirun jawabannya kabirun. Baik. Nomor 2, zayyikun. Zayyikun artinya sempit ya. Zayyikun sempit, maka lawan kata sempit luas. Nah, kita cari mana ini luas. Nah ini wasi'un, tolong digaris ya, wasi'un luas ya. 2 ya, isnani. Sekarang salasa, 3, nazifun. Nadifun artinya apa? Nadifun itu bersih, lawan kata bersih kotor. Lawan kata bersih kotor, mana? Nah ini muttasihun. Nah ini bersih, bersih. Nadifun lawan katanya kotor. Muttasihun, muttasihun artinya kotor. Baik, lanjut ya. 4, arba'ah, tawilun. Tawilun artinya apa? Panjang. Tawilun panjang, lawan kata panjang pendek. Tawilun panjang, lawannya pendek. Mana kita cari ya? Ya, pendek. Nah ini qasirun. Qasirun artinya pendek. Tawilun panjang, lawan katanya qasirun pendek. Taib. Kita lanjut ya. Khamsah, 5, hasan. Hasan itu apa? Baik. Hasanun baik, lawan kata baik ya, mana? Buruk. Nah kita cari. Nah ini sayyi'un. Sayyi ya, sayyi'at ya, sayyi'un jelek atau buruk. Hasanun lawan katanya sayyi'un. Sitah, 6, sitatun atau sitah 6, mahirun. Mahirun apa toh? Mahirun itu pandai, lawan kata pandai berarti bodoh. Kita cari ya, jahilun. Nah ini paling atas, paling atas jahilun artinya adalah bodoh ya. Ini Tayyib. Sekarang nomor 7, sab'atun. Sab'ah 7, qabihun. Qabihun apa artinya qabihun ya? Qabih itu jelek ya. Ya, jelek, lawan kata jelek bagus ya. Nah kita cari qabihun. Nah ini jamilun. Jamilun, qabihun jelek ya, lawan katanya adalah jamilun bagus. Ini ya, tampan ya, boleh ini. Tayyib. Sekarang nomor 8, samaniyatun. 8, samaniyah, kaslanun. Apa artinya kaslan? Kaslan itu malas ya, malas. Lawan kata malas tentu saja rajin. Kita cari mana rajin. Nah ini nasyitun. Nasyitun. Nasyitun artinya rajin. Kaslan malas, nasyitun rajin. Tayyib. 9, tis'atun ya, tis'atun 9, qaribun. Qaribun artinya dekat, lawan kata dekat jauh. Nah ini ba'idun. Nah ini tadi yang pertama, ini tadi kan salah ya, sudah dibetulkan ya. Yang betul ba'idun itu jauh. Ba'idun jauh, lawan katanya qaribun dekat. Terakhir asrah 10, asratun asrah 10, jadidun baru.
Jadidun baru, lawannya adalah lama atau kuno ya. Jadul ya. Jadidun baru, lawannya ini qadimun. Qadimun ini kuno atau lama. Jadidun lawannya qadimun. Itu ya anak-anak ya. Jangan lupa digaris pakai penggaris biar rapi. Tentunya arti ya, arti yang sudah Ustadz sampaikan tadi ditulis di sini, ditulis nanti biar mudah dalam menyambungkan atau menjodohkan kalimat yang berlawanan. Taib, sekarang kita lanjutkan halaman 27 ya, ini halaman 27. Ustadz akan membacakan suatu nas ya, atau teks atau bacaan. Adapun perintahnya apa? Ungzur, lihatlah, wa iqra, dan bacalah hadan nas, teks berikutnya. Lihatlah dan bacalah teks berikut atau bacaan ini. Lanjut ya ke halaman 28. Halaman 28. Baik, sudah siap anak-anak? Sudah siap ya? Mohon diperhatikan bacaannya, disimak ya. Nanti Ustadz bacakan sekaligus Ustadz terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tayyib, Ustadz mulai. Haza Yusuf. Haza Yusuf huwa talibun fi shofil awali minal madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Hazihi madrasatuhu, hazihil madrasatu kabiratun, al-fusulu fil madrasah. Hadha fasluhu, hadal faslu janibas sulam. Al-faslu nadhifun, lil fasli babun wahidun wa nawafidun, fil fasli makadibu wa karosi wa saburah. Al makadibu amamal karosi wa saburah alal jidari. Al mudarrisu fil fasli ismuhu Yahya, hadzal mudarrisu mahirun. Huwa yu'allimu tulabal lughatal arabiyyah. Baik, Ustaz ulangi ya. Haza Yusuf huwa talibun fi shofil awwali minal madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah, atau boleh dibaca terus minal madrasati sanawiyatil islamiyatil hukumiyah, itu juga boleh. Hazihi madrasatuhu, hazihil madrasatu kabiratun, al-fusulu fil madrasati. Hadha fasluhu, hadhal faslu janibas sulami. Al-faslu nadhifun, lil fasli babun wahidun wa nawafidun, fil fasli makatibun wa karosiyun wa saburatun. Al makatibu amamal karosi was saburah alal jidari. Al mudarrisu fil fasli ismuhu Yahya, hadzal mudarrisu mahirun, hadzal mudarrisu mahirun. Huwa yu'allimu tulabal lughatal arabiyyah. Baik, sekarang Ustadz terjemahkan ya. Perhatikan bacaan pertama ini. Haza Yusuf, ini Yusuf. Haza Yusuf, ini Yusuf. Huwa talibun, huwa talibun, dia siswa atau dia pelajar boleh, atau dia seorang murid ya. Fil awali minal madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah, di kelas 1, dia siswa kelas 1 ya, kelas pertama kelas 1 di MTSN atau madrasah sanawiyah negeri ya, MTSN. Nanti sampai sini al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah, ini satu arti ini ya. Baik, kemudian hazihi ya, hazihi ini, madrasatuhu, ini sekolahnya, ini sekolahnya,
hazihil madrasah, sekolah ini, kabiratun, besar, sekolah ini besar. Al-fusulu, ya, al-fusulu itu berarti jamak dari faslun. Kalau faslun kelas, sedangkan al-fusulu kelas-kelas, ya. Berarti kelas-kelas fil madrasah, berarti ada banyak kelas di sekolahnya, itu ada banyak kelas di sekolahnya. Hadza fasluhu, ini kelasnya. Hadza fasluhu, ini kelasnya. Hadzal faslu, kelas ini, janibas sulam, di samping tangga. Hadzal faslu, kelas ini, janibas sulami, di samping tangga. Al-faslu nadhifun, al-faslu nadhifun, kelas itu bersih. Al-faslu nadhifun, kelas itu bersih. Lil fasli, kelas memiliki atau kelas mempunyai, li ini mempunyai, ya, untuk boleh memiliki, boleh mempunyai. Lil fasli, kelas mempunyai, babun wahidun, satu pintu, ya, pintunya satu pintu. Wa nawafidun, dan jendela-jendela. Nawafidun itu jamak dari nafidatun, artinya jendela, sedangkan nawafidun ini maknanya banyak, ya, berarti jendela-jendela. Fil fasli, di dalam kelas, makatibun, ya, ada meja-meja, ya, banyak meja, itu jamak dari maktabun. Maktabun meja, makatibun meja-meja. Wa karosiyun, dan kursi-kursi, ya, meja-meja dan kursi-kursi, jamak dari kursiyun. Kursiyun kursi, jamaknya karosiyun, kursi-kursi. Wasaburah, dan papan tulis. Al-makatib, al-makatibu, meja-meja. Amamal karosi, di depan kursi, ya, di depan kursi-kursi. Wasaburah, dan papan tulis. Alal jidari, di atas dinding, papan tulis di atas dinding. Al mudarisu, guru. Fil fasli, di dalam kelas, guru di dalam kelas. Ismuhu Yahya, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Hazal mudarrisu mahirun, guru ini pandai, ya, guru ini pandai. Huwa, dia, yu'allimu tulab, mengajar para siswa, ya, dia mengajar para murid, boleh, para siswa boleh, para pelajar ya boleh. Al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Nah, anak-anak, itu ya artinya. Tolong nanti dituliskan di bukunya masing-masing, di buku tugas boleh, di buku khusus bahasa Arab boleh, yang penting tidak dicampur dengan buku yang lain. Tayyib, Ustaz lanjutkan, ya. Ini ada pertanyaan, tentunya pertanyaan ini berkaitan langsung dengan teks atau bacaan di atas. Perintahnya apa? Ajib, jawablah, nganil as'ilatil atiyah, dari soal berikut, ya, jawablah soal berikut. Wafqon linnas, sesuai dengan teks atau sesuai dengan bacaan ini, ya. Satu, ya, wahid. Fi ayyi sofin ta'allama Yusuf, fi ayyi sofin ta'allama Yusuf, apa artinya fi ayyi sofin ta'allama Yusuf, ya, di kelas berapa Yusuf belajar, ya, di kelas berapa Yusuf belajar, atau Yusuf belajar di kelas berapa, gitu. Ada kelas apa, boleh. Isnani, dua. Hal madrasatu Yusuf saghiratun, apakah sekolahnya Yusuf itu kecil, ya. Nomor dua, apakah sekolahnya Yusuf kecil? Nanti silakan dicari jawabannya di sini. Insya Allah semua jawaban ada di sini, anak-anak tinggal menjawab. Salasah, tiga. Aina faslu Yusuf, di mana kelasnya Yusuf. Aina faslu Yusuf, di mana kelasnya Yusuf.
Ulangi ya. 3. Aina faslu Yusuf, di mana kelasnya Yusuf. 4. Ainal makatibu. Ainal makatibu, di mana meja-meja itu? Ya, di mana meja-meja itu? 5. Ainal mudarisu, di mana guru itu? Di mana guru itu atau guru tersebut? Nah, nanti tolong anak-anak dicari jawabannya di sini ya, dan dikumpulkan di mana, di mejanya Ustadz. Sekian dulu ya, insyaallah nanti dilanjutkan. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.